Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak abah semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Malam hari ini kita kembali anak abah membaca Sirah Nabawiyah. Judulnya Muhammad Teladanku. Ini kita baca lagi ya bang, jilid 1 bang. Apa judulnya bang? Kelahiran Rasulullah. Salam. Ya, buku 1 kali. Satu. Iya. Baik, sebelum kita baca, ini kita baca buku Muhammad Teladanku yang keberapa kali ini? 3. Yang ketiga kali ya. Kita sudah menamatkan 2 kali. Masya Allah, mudah-mudahan dengan kita menamatkannya, kita makin cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu lebih berkahnya. Sebelum tidur, kita baca buku Sirah Nabawiyah dengan baca doa dulu ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Amin. Kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Letak Mekah. Anak-anak abah tersayang, tahukah kalian nama kota suci kaum muslimin? Ya, betul. Kota suci kaum muslimin adalah kota Mekah. Ya, kota apa bang? Mekah. Kota apa kali? Kota Mekah. Di kota Mekah inilah letaknya Ka'bah. Ini gambarnya bang Zin. Apa gambar Ka'bah bang? Nah, pakai iman, pakai Ka'bah. Baitullah. Ka'bah itu sama juga dibaca dengan Baitullah. Apa itu? Rumahnya Allah. Ke arah Ka'bah lah seluruh muslim di dunia menghadapkan diri jika sedang sholat. Tadi Bang Azin, sholat Isya menghadap kemana? Ke Ka'bah. Kayak mana? Kali ke Ka'bah. Ini kita ya, sama kita berdoa sama Allah, ya Allah, udahlah kami sekeluarga pergi ke mana? Ke Makkah. Ke Makkah. Amin. Di kota Mekah inilah Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kemudian apakah kalian juga tahu di mana letak kota Mekah itu? Tahu nggak di mana letak kota Mekah? Di Arab. Di Arab Saudi, betul ya. Di atas bukit yang subur atau di pinggir sungai besar yang dipenuhi banyak ikan. Anak abah tersayang, sebenarnya kota Mekah adalah sebuah lembah yang tidak begitu luas di tengah lautan pasir. Bukit-bukit mengurung lembah ini rapat-rapat. Begitu rapatnya sehingga cuma ada 3 jalan untuk keluar dan masuk ke Mekah. Jalan pertama menuju ke Yaman. Jalan kedua menuju ke Laut Merah, ya, ke Laut Merah. Dan jalan ketiga adalah jalan menuju ke Palestina. Ribuan tahun yang lalu, lembah Mekah hanyalah sebuah tempat persinggahan. Tempat persinggahan rombongan kafilah, baik yang datang dari Yaman menuju Palestina maupun sebaliknya, yang datang dari Palestina menuju Yaman. Nama Ismail lah yang pertama kali membuat Mekah menjadi sebuah kota. Anak abah tersayang, kota Mekah terletak di mana tadi? Di Jazirah Arab. Seperti apa ya Jazirah Arab itu? Ya apa bang? Ini bang, Jazirah Arab. Apa? Kecil lagi.
Jazirah Arab. Anak-anak abah tersayang, sesungguhnya Jazirah Arab itu dahulunya merupakan daerah subur. Tetapi kemudian dalam waktu yang cukup lama mengalami pengeringan. Kini Jazirah Arab sebagian besar merupakan gurun pasir dan gunung berbatu. Namun masih ada tanah-tanah subur yang dihuni sejak lama. Tanah-tanah subur itu terletak terutama di daerah pantai seperti Yaman, Yamama, Hadramaut, dan Ahsa. Di bagian tengah Jazirah Arab ada sebuah wilayah subur lain bernama Najd. Wilayah ini dikenal sebagai tempat asal kuda Arab yang termasyhur kemana-mana. Abang kuda Arab, bang? Dari mana tadi katanya kuda Arab? Dari Najd. Nah, Najd dan Yamamah juga terkenal sebagai penghasil gandum. Kita makan gandum, bang? Duh, Kak Adi pernah makan gandum, Kak Adi? Ya, nanti kita ke Mekah kita beli gandum. Di sini ada gandum kok. Ada roti Roma itu terbuat dari gandum. Iya, roti Roma itu terbuat dari gandum. Biskuit Roma maksudnya ya. Baik, kita lanjut. Demikian banyak gandum yang dihasilkan sehingga konon mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Jazirah Arab yang ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan berjumlah sekitar 10-12 juta jiwa. Di kota Madinah terdapat bukit-bukit yang baik untuk ditanami. Sementara itu, kota Taif terletak karena terkenal karena buah-buahannya. Di luar daerah-daerah subur, Jazirah Arab dipenuhi gunung dan bukit-bukit batu yang besar. Tidak ada sungai mengalir. Suhu udaranya sangat panas. Karenanya penduduk Arab umumnya suka mengembara. Apa itu mengembara, bang? Mengembara apa, Uli? Apa mengembara, Kak Imah? Suka berpindah-pindah, berjalan, menelusuri daerah-daerah itu mengembara. Mereka suka berpindah ke tempat mana saja, itu mengembara tadi ya, yang dapat memenuhi keperluan hidup sehari-hari beserta hewan-hewan ternak mereka. Anak-anak abah tersayang, apakah kalian mau berkenalan lebih jauh dengan penduduk Arab? Mau nggak? Mau nggak, Ye? Mau? Mau. Nih, lihat nih. Arab apa namanya tuh? Bang Zin? Baduy. Arab Baduy, Kak Ima. Kau i Arab? Nah, itu gambarnya Arab Baduy. Pak Wazir. Anak-anak abah tersayang, suku Baduy adalah penduduk asli Jazirah Arab. Mereka adalah prajurit pengelana yang tangguh. Tinggi mereka sedang tapi kekar, cekatan dan kuat menderita dari dalam alam yang keras. Jika ada anggota keluarga yang tewas, para lelaki Baduy akan segera membalas pembunuhnya. Mereka berani dalam bertempur dan sabar dalam kekalahan. Jadi berani dan sabar. Abang berani, bang? Berani. Kak Li? Berani. Kak Ima? Berani. Tapi harus juga sabar. Meski demikian, orang Baduy terkenal ramah. Apa itu ramah, bang? Ramah, Kak Ima? Ramah, Kak Li? Ramah itu baik, santun ya. Itu ramah. Senang memberi, itu sakia ya. Senang memberi, suka berbagi, dan sangat menghormati tamu. Mereka juga tenang ya, tenang, sabar, dan tidak cepat marah. Ayo, siapa yang suka cepat marah? Nah, jangan ya, kita harus tenang. Orang Baduy juga sangat mengagumi keindahan syair. Jiwa orang-orang Baduy mudah terpanggil pada kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang sederhana. Mereka duduk di lantai dan wadah makanan di lutut. Dengan demikian tidak bisa dibedakan mana majikan dan mana bawahan. Anak-anak apa tersayang, kepada orang-orang inilah Nabi Muhammad SAW diutus. Berkat bimbingan Nabi Muhammad SAW lah orang-orang Baduy dari padang pasir yang sunyi ini mampu mengguncang dunia. Masya Allah.
Mereka lah yang akhirnya menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Mereka lah yang membangun umat Islam menjadi umat yang besar dan dihormati. Namun, jauh sebelum menyebar ke penjuru bumi, perjalanan umat Islam di Jazirah Arab dimulai oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian tertarik mendengar kisahnya? Mau nggak nih lanjut? Masih mau ya? Kita dengan kisah keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam. Nih bang, gambarnya bang. Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuh. Anak-anak abah tersayang, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang sangat berani menghadapi kaum yang sesat nih Kak I. Tuh, nampak kan? Berani. Beliau tidak peduli mereka mengejek ajakannya. Pada saat yang tepat, saat semua penduduk mengadakan pesta tahunan, Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi kuil dengan membawa kapak besar yang tajam. Dalam kuil, banyak sekali makanan untuk persembahan. Makanan itu masih utuh karena patung memang tidak bisa makan. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya tersenyum mengingat kebodohan penduduk negeri Babilonia, sekarang Irak. Lantas dengan tangkas, Nabi Ibrahim alaihissalam merobohkan semua patung-patung di dalam kuil, kecuali patung yang paling besar. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan kapaknya di pundak patung yang paling besar. Kayak patungnya besar patungnya. Raja Namrud dan penduduk negeri Babilonia sangat terkejut ketika mereka kembali dan melihat kuil tempat penyembahan mereka hancur. Siapa yang telah menganiaya tuan-tuan kita? Teriak Raja Namrud sangat marah. Siapapun dia harus diberi hukuman yang setimpal. Hamba tahu ini pasti perbuatan Ibrahim, kata seorang penduduk. Panggil dia sekarang juga. Para pengawal kerajaan diikuti beberapa penduduk mendatangi rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Derap langkah mereka terdengar riuh. Nabi Ibrahim alaihissalam pun diseret dan diarak keliling kota. Beliau lalu dibawa ke tempat terbuka. Ibrahim, apa betul kamu yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Tanya seorang hakim beberapa saat kemudian. Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum tenang. Bukan, jawabnya singkat. Coba lihat, bukankah yang memegang kapak itu patung yang paling besar? Barangkali dia yang melakukannya? Lanjutnya. Mana mungkin, dia tidak bisa melakukan apapun, kata hakim tegas. Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum lagi. Kalau tidak bisa melakukan apapun, mengapa kalian menyembahnya? Ujarnya pelan. Semua orang terpana mendengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu pelan tetapi amat mengagetkan. Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan? Mengapa kalian tidak juga menyadari kesalahan kalian? Diam! Bentak Raja Namrud tidak tahan mendengar kalimat Nabi Ibrahim alaihissalam. Prajurit, sekarang juga kumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim, perintahnya kemudian. Tidak berapa lama, kayu pun terkumpul dan membentuk perapian yang siap membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu api berkobar, Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalamnya. Disaksikan hampir semua penduduk negeri Babilonia. Pada saat itu pula Allah berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah kamu dan berilah keselamatan bagi Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Bunda Sarah. Nah tuh bang, Emma, tahu ya? Belum. Baca doa bobok dulu. Bismikallahumma.
Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Nabi Ibrahim alaihissalam teraniaya. Api menjadi dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api. Api pun tidak dapat membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga beliau dapat keluar dari dalam api dengan selamat. Kemudian bersama Sarah istrinya, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan negerinya dan pergi ke Palestina. Dari Palestina, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah tiba di Mesir. Saat itu, Mesir berada di bawah kekuasaan raja-raja Amlekit atau Hyksos. Raja-raja Amlekit ini sangat menyukai wanita-wanita cantik. Jika wanita cantik itu telah menikah, raja-raja Amalekit akan membunuh suaminya. Anak-anak abah tersayang, Bunda Sarah adalah wanita yang jelita. Melihat kecantikannya, raja berniat meminang Sarah menjadi istrinya. Apakah dia istrimu? Tanya raja kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana raja, bang? Raja apa tadi? Raja Amalekit Mesir. Nabi Ibrahim mengetahui bahwa dia akan dibunuh jika mengaku bahwa Sarah adalah istrinya. Oleh karena itu, beliau berpura-pura memperlakukan Sarah sebagai adiknya. Selain itu, anak-anak abah tersayang, ternyata raja tidak dapat mendekati Bunda Sarah. Kakinya seolah tertanam di lantai. Wanita ini pasti dilindungi oleh Tuhannya. Aku tidak dapat mengganggunya. Demikian pikir raja ketakutan. Akhirnya, raja melepaskan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Bunda Sarah. Sebagai hadiah, raja memberikan seorang hamba wanita bernama Hajar kepada mereka berdua. Anak-anak abah tersayang, Nabi Ibrahim alaihissalam terus berdakwah. Namun beliau tidak juga diberi seorang anak yang dapat melanjutkan tugas dakwahnya padahal usianya sudah semakin lanjut. Melihat hal itu, Bunda Sarah meminta Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Hajar. Apakah Allah memberi Nabi Ibrahim alaihissalam seorang anak dari Bunda Hajar? Ada, bang? Nabi Ibrahim berangkat ke Mekah. Gambarnya, gambarnya tadi. Udah ngantuk. Udah ya, bagian. Baik, satu lagi ya. Anak-anak abah tersayang, dengan izin Allah, Bunda Hajar pun mengandung. Tidak lama kemudian lahirlah bayi kecil yang diberi nama Ismail. Dengan dada yang dipenuhi kasih sayang, rasa syukur mendalam atas karunia Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam mendekap Ismail erat-erat. Sudah puluhan tahun beliau menantikan seorang anak. Kini pada usia senja, anak didambakan itu lahir. Air mata sang Nabi berlinang-linang menahan haru. Engkaulah belahan jiwaku, engkaulah penerus dakwahku kelak, bisik Nabi Ibrahim kepada bayinya yang mungil. Sejak itu, hari-hari Nabi Ibrahim dipenuhi dengan tawa Ismail. Di sela-sela kesibukan berdakwah, beliau selalu menyempatkan diri untuk menggendong sang bayi. Bunda Sarah juga sangat menyayangi Ismail. Beliau sering membantu Bunda Hajar mengasuh sang bayi. Lihat Kanda, isi Bunda Sarah sambil mendekap Ismail. Alangkah miripnya bayi lucu ini denganmu. Nabi Ibrahim tersenyum mendengar perkataan itu. Bunda Hajar pun membalas senyumnya. Namun anak-anak abah tersayang, Nabi Ibrahim adalah suami yang lembut. Boleh tahu bahwa walaupun amatnya yang Ismail, sebenarnya Bunda Sarah sangat ingin memiliki putra yang lahir dari rahimnya sendiri. Putra saleh yang akan melanjutkan dakwah mereka. Nabi Ibrahim menyadari betapa beratnya perasaan Bunda Sarah. Beliau sangat ingin meringankan beban itu. Karena itu dalam setiap kesempatan berdoa, Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah meminta agar Allah berkenan menurunkan seorang lagi penerus dakwah dari rahim Bunda Sarah. Anak-anak abah tersayang, belum lagi doa itu terkabul, Allah yang Maha Penyayang menurunkan sebuah ujian yang sangat besar. Nabi Ibrahim dititah
untuk membawa Bunda Hajar dan bayinya pergi ke sebuah tempat yang sangat jauh, sebuah tempat sunyi tak berpenghuni di tengah gurun yang tandus dan gersang. Perpisahan ini terasa sangat berat di hati Bunda Hajar dan Bunda Sarah. Namun kehendak Allah ada di atas segalanya. Anak-anak Abah tersayang, apa yang terjadi pada Bunda Hajar dan Ismail di tempat baru itu? Apa yang terjadi ya? Sumur Zam-Zam. Ini bang, tempat baru itu ada sumur Zam-Zam. Dah. Nah, oke, apa lagi ya? Belum. Nah, oke baik. Kita doa bawa lagi. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke dulu ya cerita kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.